Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao melayang ke udara, dan Yu Chen mengikuti di belakangnya. Pakaiannya berkibar-kibar. Keduanya seperti sahabat ilahi saat mereka menghilang ke batas cakrawala. Hutan bunga persik, semua orang di sini menjadi terpana. Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka meletus dengan keributan. Surga. Dia akan membunuh pewaris istana abadi. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengejutkan semua immortal ancient, efeknya hebat dan tahan lama. Huang mengambil tindakan sendiri, mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini pasti akan menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi. Bunga-bunga jatuh berhamburan dan terbang seperti kepingan salju di dalam hutan pohon persik. Kelopak bunga merah muda memenuhi langit, berkilau dan gemerlap, aroma manis melayang ke kejauhan. Namun, itu tidak cukup untuk menyembunyikan keributan di sini. Huang akan melakukan sesuatu yang besar, akan membuat gangguan besar. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini tidak bisa tenang lagi. Makhluk-makhluk di sini menyebarkan berita. Semua orang ingin menyaksikan pertempuran ini. Sayangnya, mereka tidak tahu di mana pewaris istana abadi itu. Menjual informasi tentang dirinya, memperoleh obat-obatan suci, Huang benar-benar, semua orang tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Ketika mereka mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, mereka semua tertawa. Istana abadi pasti akan memuntahkan darah. Untuk menggunakan modal semacam ini pada musuh, aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka setelah mengetahuinya. Semua ahli istana abadi di hutan bunga persik terbunuh, tetapi masih ada beberapa sosok kecil yang tidak diperhatikan Si Hao. Wajah orang-orang ini hijau dan pucat, benar-benar merasa cemberut. Demikian pula, orang-orang dari klan dunia bawah yang selamat juga merasa sangat cemberut, benar-benar ingin mengaum ke langit. Raja Iblis ini terlalu rendah. Dia memiliki kemampuan ilahi yang begitu hebat, namun dia masih menipu orang lain, memeras tumpukan obat-obatan suci. Itu benar-benar membuat seseorang marah sampai mati. Orang-orang ini tanpa terlalu banyak kekuatan adalah satu hal, tetapi jika berita keluar, bagaimana perasaan bakat luar biasa di benteng itu? Paru-paru mereka pasti akan meledak karena marah. Di dalam rawa di alam roh hijau, ada aura busuk yang kuat. Tidak banyak makhluk yang mau tinggal di sini. Energi Yin sangat kuat, mengelilingi tempat ini. Tidak ada sinar matahari yang mencapai daerah ini sepanjang tahun. Divinus Trackstone memimpin, membawa Si Hao dan King Yi ke sini. Itu menandakan mereka untuk diam, karena mereka sudah dekat dengan tujuan. Fluktuasi kehidupan yang kuat tercium dari kedalaman rawa, melindungi tempat ini. Sebuah disformasi. Ada sebuah altar kecil di rawa yang terbentuk dari material divine berwarna merah tua. Seorang ahli duduk di sana, melindunginya, mata tertutup sambil menyerap dan melepaskan energi. Energi berwarna putih dilepaskan dari mulut dan hidungnya, melingkari tubuhnya seperti naga. Orang bisa tahu hanya dengan pandangan sekilas bahwa ini adalah ahli yang tangguh. Namun, bagi Si Hao, ini bukan masalah. Di matanya, hanya Immortal Palace Inheritor yang bisa dianggap sebagai musuh. Mereka yang menjaga jalan tidak signifikan sama sekali. Si Hao menarik kembali energi vitalnya dan diam-diam menyesuaikan auranya. Kemudian, dia tiba-tiba bertindak, teknik Kunpeng dan teknik Earth to Inches bergabung bersama, bergegas seperti untaian asap. Pada saat yang sama, dia mendukung satu-satunya jalan surgawinya,
dengan cepat tiba dan mengelilingi orang itu. Orang ini membuka matanya. Dia berjuang keras, ingin mengirim pesan melalui altar, tetapi sudah terlambat. Bagian surgawi tunggal ini membatasi segalanya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik yang berharga, senjata yang dipanggil, itu semua tidak berguna. Dia menjadi semakin lemah, dan kemudian pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak lagi. Siapa kamu? Dia membuka mulutnya dengan susah payah, merasa ini sulit dipercaya. Sebagai ahli muda paling kuat dari sebuah provinsi, Jenderal nomor 3 Immortal Palace Inheritor, dia benar-benar ditangkap seperti ini. Jenis hasil ini, jenis kekalahan total ini, sulit diterimanya. Bahkan jika orang aneh kuno datang, seharusnya tetap tidak seperti ini. Kan? Hehehe, Xi Hao tertawa. Huang, kamu datang. Ekspresi orang ini berubah, merasa kaget, marah, dan takut. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Huang datang mengetuk pintu mereka. Kita harus memahami bahwa pewaris istana abadi sedang dalam pelatihan pintu tertutup. Sekarang seseorang datang seperti ini, hasilnya tidak terbayangkan. Itu segera membuat wajahnya sangat pucat. Kamu bahkan bukan seseorang dari istana abadi. Tidak perlu bagimu untuk khawatir demi dia. Xi Hao berkata dengan acuh tak acuh. King Yi berjalan, anggun seperti makhluk abadi. Cahaya kabur mengelilingi tubuhnya yang ramping, membuat rawa ini terlihat semakin murni dan suci. Divinus Strakestone terbang ke depan dan berkata, minta koordinatnya. Jika saya harus menyimpulkannya, maka itu akan membutuhkan sedikit kerja. Apakah kamu mendengar? Kemana altar ini mengarah? Tolong bicarakan tentang koordinat kosong, kata Xi Hao. Saya tidak tahu, ini adalah formasi misterius. Saya hanya bertugas melindungi tempat ini. Setiap kali ada sesuatu, saya hanya perlu menempatkan buku tulang di sini dan itu akan ditransmisikan. Jenderal ketiga berkata. Batu pemogokan ilahi merasakan sakit kepala. Ini kemungkinan besar adalah beberapa jenis formasi yang menakjubkan. Agak repot, hanya bisa mengirim benda-benda khusus, misalnya buku tulang dan lain-lain. Makhluk kemungkinan besar tidak bisa menginjaknya. Xi Hao menanyai individu ini, tetapi jenderal ketiga tidak tahu banyak, pengetahuannya terbatas. Kamu berani? Ketika Xi Hao sedikit menahan lorong surgawi, orang ini dengan cepat melakukan serangan balik untuk menghancurkan altar. Teknik Kaisar Petir. Xi Hao mengambil tindakan, kilat menyambar ke tubuhnya, meledakkannya sampai dia hangus kekurangan. Itu karena keduanya terlalu dekat, jadi orang ini tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia terbang keluar, mendarat di rawa. Kamu bahkan bukan murid istana abadi. Kenapa kau begitu setia padanya? Xi Hao bertanya. Aku terinfeksi kutukan kara tembaga hijau, jadi aku tidak punya pilihan. Jika diaktifkan oleh pewaris istana abadi, aku pasti akan mati. Dia berkata dengan sedih. Tubuhnya mengeluarkan bau hangus setelah disambar petir, banyak tulangnya patah. Xi Hao ingat bagaimana dia menderita kutukan jenis ini di alam bawah, menghabiskan 1 tahun penuh untuk melewatinya, merangkak keluar dari kubur dengan susah payah. Ini bagus juga, sejenis kebebasan. Jenderal ketiga batuk darah hitam hijau, dan kemudian dia jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Ruang di antara alisnya telah lama terbelah oleh kilat. Aku akan membunuhnya. Xi Hao berkata dengan suara rendah. Dia akan membunuh pewaris Immortal Palace, tidak peduli apa.
Batu Divine yang menyerang berpikir pahit pada dirinya sendiri, mencoba menguraikan koordinat ujung lain dari altar aneh ini. Ia ingin menemukan di mana tepatnya pewaris istana abadi itu. Ini tidak terlalu buruk. Saya sebelumnya pernah melihat jenis formasi transportasi ini di buku tulang, jadi saya bisa menyimpulkan keberadaannya. Batu mencolok ilahi mampu memperoleh terobosan jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan, menyimpulkan satu set koordinat. Dia kemudian meminjam altar ini untuk mengatur semuanya. Persiapan sudah siap. Altar menyala, membuka jalan perak ke wilayah yang tidak diketahui. Pergi. Si Hao bergegas masuk. Kalian semua tidak takut dia mengolah seutas energi abadi? Konsekuensi dari menerobos masuk seperti ini jauh dari meyakinkan. Batu mencolok ilahi berkata. King Yi mengungkapkan senyum tipis. Lupakan betapa sulitnya mengambil langkah itu, jika dia benar-benar berhasil, dengan sifatnya, dia akan muncul dari isolasi sejak lama untuk menantang semua pihak. Memang. Si Hao mengangguk. Lorong perak itu kabur, terus-menerus berkelap-kelip dengan cahaya. Segera setelah itu, mereka mencapai ujungnya. Si Hao memegang tombak besar di tangan, seluruh tubuhnya tertutup rapat oleh simbol, bersiap untuk melepaskan serangan paling kuat. Dia akan bergegas keluar dan segera turun. Namun, segera setelah itu, dia tertegun. Ini adalah gurun kuning yang besar. Tidak ada siapapun di sini. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Di mana Anda akhirnya mengirim kami? Jelas bahwa ini bukan alam roh hijau, kurang vitalitas, juga tidak ada pewaris istana abadi. Bagaimana jenis lingkungan ini cocok untuk budidaya isolasi? Mereka tiba di dunia baru, yang tidak diketahui di dunia kecil mana mereka berakhir. Aneh, Batu menyerang ilahi berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah menganalisis proses dengan hati-hati, dia berkata, kami mungkin sedikit melenceng dari target, tapi seharusnya tidak terlalu banyak. Tempat pengasingannya harus dalam jarak 100 li. 100 li tidak terlalu buruk, tidak beberapa ratus ribu li. King Yi menggoda. Bagi mereka, 100 li sangat pendek, tidak jauh sama sekali. Si Hao bangkit, menyapu sekeliling dengan indera ilahinya. Segera setelah itu, dia merasakan sesuatu. Ke arah itu. Ada bola lampu hijau di padang pasir. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan sebuah pulau yang terletak di padang pasir. Itu tidak besar, tetapi kehidupan tanaman di sini subur dan penuh kehidupan. Semuanya di sini bersinar. Ini adalah pemandangan yang aneh. Tanaman berkilau seperti batu giok, dan ada gelombang kabut putih yang menyelimuti udara seperti energi abadi. Ada gumpalan kabut kacau juga. Tempat ini terlalu luar biasa, kata Batu mencolok ilahi. Saya bersiap untuk mengambil tindakan. Kalian semua, hati-hati. Ekspresi Si Hao menjadi serius, menarik kembali auranya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang musuh ini. Dia akan langsung menebasnya. Pulau itu kecil, ukurannya kurang dari 1000 zhang. Ada sebuah gunung di tengahnya, dan di dalam gunung itu ada sebuah gua kuno yang menjulang dengan cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan. Energi kacau merasuki udara. Ada satu orang yang duduk di sana, tenggelam di bawah kabut-kabur yang secara tak terduga tidak bisa dilihat. Ini adalah gua ilahi kuno. Divine Strike Stone memasang spanduk formasi untuk menetralisir formasi di sekitarnya. Itu juga ditransmisikan secara mental. 10 langkah ke kiri, 15 langkah ke depan. Itu menunjukkan jalan ke depan.
Si Hao seperti seberkas cahaya sementara, segera membantai jalannya ke gua kuno. Tidak hanya dia melepaskan petir, sayap Kunpeng muncul di punggungnya juga. Selain itu, tombak besar di tangannya juga diretas. Syuah! Sepasang mata terbuka dalam energi kacau, bersinar seperti lampu berwarna darah. Itu sangat menakutkan. Kecepatan reaksi makhluk ini sangat cepat, melawan dengan seluruh kekuatannya. Auho! Gua meletus, kekuatan ilahi melonjak. Suara benturan logam yang memekakan telinga terdengar di udara. Ada yang tidak beres. Itu bukan pewaris istana abadi. King Yi terkejut. Dia berjaga di luar gua, siap beraksi kapan saja. Bagaimana kalian semua menemukan tempat ini? Suara yang terdengar dari dalam gua kuno sangat redam, namun itu mengguncang kekosongan sampai bergetar. Jika itu adalah orang normal, jiwa mereka akan meninggalkan cangkang daging mereka dan dihancurkan. Siapa kamu, sebenarnya mengetahui jejak keabadian manusia? Shi Hao terkejut. Ini bukan pewaris istana abadi, namun ia mengetahui kemampuan ilahi sekte yang terbatas. Benda apa ini? Itu sangat besar. Batu mencolok ilahi terkejut. Di dalam gua kuno itu, energi kacau meringkuk di sekitar binatang buas yang sangat besar. Itu sangat menakutkan, kekuatan magis yang meluap ke langit. Makhluk ini bertukar beberapa lusin pukulan dengan Si Hao, namun tiba-tiba tidak meledak dan mati. Segera setelah itu, keduanya membantai jalan keluar. King Yi melihat penampilan asli makhluk ini. Itu memiliki kepala naga dan tubuh buaya, seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Sisik emas bersinar di sekitarnya. Itu berdiri dengan 2 kaki, tingginya lebih dari 10 sang. Matanya seperti lampu berwarna darah, besar dan merah. Buaya leluhur berdarah naga. King Yi berteriak dengan waspada, mengingatkan Si Hao bahwa ini adalah spesies langka yang sangat kuat. Dari apa yang dia tahu, hanya istana abadi yang memiliki 2 dari mereka. Mereka melindungi gerbang gunung, hidup dari era kuno hingga zaman sekarang. Ini jelas bukan salah satu dari keduanya, tidak sekuat itu. Sangat mungkin bahwa ini adalah anak mereka. Buaya leluhur berdarah naga memiliki darah naga, dan memiliki buaya ganas sebagai nenek moyangnya. Ketika dikultivasikan ke alam pamungkasnya, itu bisa berubah menjadi naga sejati dan menghancurkan 9 surga. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Yang ini lebih kuat daripada banyak bakat luar biasa yang Si Hao temui, mampu melawannya secara langsung. Serangan kasual cakarnya yang sangat besar bisa menghancurkan gunung dan membuat kekosongan runtuh. Selain itu, ia bahkan memahami metode rahasia istana abadi, dan esensi darahnya meluap ke langit. Itu sangat menakutkan. Jika dewa sejati yang normal datang, mereka bahkan tidak akan menjadi lawannya. Mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging dengan 1 cakar. Makhluk ini terlalu kuat. Kamu hanya budak dari Immortal Palace Inheritor. Di mana dia? Saya adalah jenderal pertempuran pertama. Aku tidak pernah menjadi pelayan. Buaya leluhur berdarah naga meraung. Mata merahnya memancarkan cahaya membunuh, menembak keluar seperti 2 sinar petir berwarna darah. Itu benci disebut pelayan istana abadi. Niat membunuh melonjak, mengamuk tak tertandingi. Itu hanya akan menghancurkan gurun ini. PU. Pada akhirnya, itu masih bukan pertandingan Si Hao. P. Ketika pertempuran mencapai lebih dari 100 gerakan, Si Hao mengirimkan telapak tangan yang berisi kekuatan Kunpeng. Buaya leluhur berdarah naga ini berteriak.
itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya terbelah inci demi inci. Pada akhirnya, dengan suara PU, itu jatuh ke tanah, hancur berantakan ketika mendarat di tanah. Semua yang dikirim oleh Istana Abadi terbunuh di bawah tanganku. Jangan bilang kamu sudah gila? Si Hao berteriak sambil bergegas ke gua kuno. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.